Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Sudah lebih dari 15 tahun, Mbah Satinem dikenal sebagai pembuat dan penjual tempe keliling. Kini di 80 tahun usianya, ia masih tetap memacu semangat. Tangan-tangan tua Mbah Satinem masih terampil mengarahkan galah demi mendapat lembaran daun pisang pembungkus tempenya. Sang suami sendiri telah lama berpulang ke pangkuan Sang Kuasa. Hingga wanita tua ini terbiasa bekerja, membanting tulang menafkahi keluarganya seorang diri. Baru setengah tahun yang lalu ia mengalami sakit pada punggungnya. Tubuhnya pun sulit untuk ditegakkan kembali. Sejak saat itu pula wanita tua ini mulai terbiasa beraktivitas dengan membungkukkan tubuh seperti ini. Nggak ron hati ngoten niku nggih. Ngoten ceklek kadang boyokne mak cuwetit ngoten wingi nyapung. Nggak godhong nggak boyok kok mak cuwetit ngoten Pak Sinta lajeng kula ning mantuk kula suwangga mawon boyok ngene. Saat ini, Mbah Satinem tak hanya memperjuangkan hidupnya sendiri, karena ada si bungsu yang masih jadi tanggung jawabnya. Kacang kedelai, ragi, serta tepung beras merupakan bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat tempe. Semua bahan-bahan tersebut didapatkan Mbah Satinem dari toko yang tak jauh dari rumahnya. Atas kebaikan sang pemilik toko pula, Satinem bisa mendapat kemudahan pembayarannya. Lajeng mriku nedhi tempe to. Ngoten niku kayak kula mengke nek ider asal yatra gasawelas napa kali dosa ngoten sukane ngoten. Untuk sekali produksi tempe, Mbah Satinem membutuhkan sekitar 2 kg kacang kedelai. Bahan ini terlebih dulu ia rebus selama kurang lebih 2 jam hingga matang dan tekstur kedelai pun menjadi lebih lunak. Waktu memasak ditentukan pula dengan kapasitas kedelai. Semakin banyak kacang yang dimasak, akan semakin lama pula waktu merebusnya. Sebelum memasuki proses selanjutnya, kacang-kacang kedelai dibiarkan dingin terlebih dulu. Tujuannya agar proses fermentasi tempe bisa berjalan dengan baik. Kedelai yang masih panas bisa melemahkan bakteri dalam ragi dan seringkali membuat tempe menjadi cepat menghitam. Kedelai yang telah dingin siap untuk dilakukan peragian. Namun sebelumnya, Mbah Satinem menambahkan tepung beras pada kedelai buatannya. Untuk 2 kg kedelai, ia mencampurkan sekitar 500 gram tepung beras. Kini semua bahan dicampur hingga merata. Penggunaan tepung beras ditujukan agar kedelai jadi tidak menggumpal, sehingga nantinya diperoleh tempe yang lebih baik. Tahap terakhir yang dilakukan adalah pembungkusan. Kertas menjadi alas terluar untuk membungkus tempe. Kertas-kertas bekas ini ia dapatkan dari toko langganannya dengan harga Rp3.000 per kilogram. Pembungkus yang bersinggungan langsung dengan tempe sebenarnya adalah lembaran daun pisang ini. Namun Mbah Satinem juga kerap menggantinya dengan daun jati ataupun daun kunyit. Sampun asale buntel kekeselan niku teng boyok kecil dan kendel ngletak ngoten mangke buntel malih ngoten. Kerasa kecil ngoten teng boyok.
2 tangkup tempe ditempatkan Mbah Satinem untuk 1 bungkusan. Tangan terampilnya seakan sudah mengetahui ukuran yang pas untuk tiap tangkupannya. Pematangan atau proses fermentasi tempe-tempe ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Nantinya harga 1 buah tempe dibanderol sebesar Rp500. Namun jika membeli 5 tempe sekaligus, ia akan menjualnya dengan harga Rp2.000 saja. Lewat 65 bungkus tempe yang sudah jadi ini, Sartinem mencoba peruntungannya. Menjemput rejeki yang sudah Tuhan siapkan di luar sana. Hanya doa dan keyakinan yang menjadi modalnya untuk tetap mantap melangkahkan kaki. Tanpa tongkat atau alat bantu berjalan, ia melangkah berkeliling kampung. Kaki rentanya masih kokoh berderap menyisiri jalanan demi lembaran rupiah. Tubuh bungkuknya pun seakan tak menjadi penghalang besar untuknya mengais rezeki. Beruntungnya ia tak perlu lagi berteriak menawarkan dagangannya. Karena mayoritas tetangganya pun sudah menjadi pelanggan setia tempenya. Ia hanya cukup mendatangi dari satu rumah ke rumah lainnya. Dan tempenya pun dibeli tanpa harus melalui proses tawar-menawar lagi. Mengingat modal yang digunakannya ini berasal dari berhutang, maka Mbah Satinem harus cermat memisahkan antara kewajiban yang harus disetorkan dan hasil yang menjadi haknya. Dan sebagian lagi, ia harus sisihkan pula untuk kebutuhan obat yang wajib dikonsumsi anaknya. Biasanya gede, wis dosa dek tong ewu mboten mesti to. Engko nang sanak dulur moro ya tak kawani. Berjalan kaki dengan kondisi tubuh yang demikian sudah pasti menimbulkan rasa lelah. Namun Mbah Satinem lebih memilih untuk menahannya sedikit demi putranya yang menunggunya di rumah.